Video kesekian dari pembahasan saya tentang Pulau Bali. Sorry, bentar. Video sebelumnya itu saya bikin video tentang 5 hal yang menyenangkan dari Pulau Bali, 5 hal yang mensupport saya untuk tetap stay dan kerasan di Bali. Di video kali ini mungkin saya harap sih tidak kontroversial, karena saya akan membahas 5 hal yang sebetulnya agak saya kurang suka dari Pulau Bali. I hope that it helps you. Semoga video ini bisa menghindarkan saya dari masalah. Tapi anyway, I love Bali. Okay, first of all, I love Bali. I love Bali so much. Saya hidup di Bali selama 2 tahun. Tapi justru karena saya sudah cukup lama di Bali selama 2 tahun, pada akhirnya saya tahu sih ada beberapa hal yang menurut saya dalam tanda kutip bisa diperbaiki atau mungkin bisa diimprove, bisa diubah, dihindari. Mungkin ada beberapa hal yang kurang menyenangkan, karena semua tempat pasti ada enak dan gak enaknya lah. So yeah, 5 things that I don't really like about living in Bali. Check this out. Jadi gini, tinggal di Bali ini kan adalah keputusan saya yang agak telat sebetulnya. Saya baru 28 tahun hidup, baru berani merantau, teman-teman. Ngepet emang. Selama 28 tahun saya baru berani keluar rumah, dan tempat yang saya tuju adalah Pulau Dewata, Pulau Bali. So far it has been amazing. Tapi ya harus diakui, harus saya jujur bahwa ada beberapa poin yang saya kurang suka selama hidup saya di Bali. Selama saya kerja, berkarir, stand up, dan having fun di Bali. Kayaknya langsung aja lah ya. Ada beberapa hal, setidaknya ada 5 hal yang saya tidak terlalu suka saat saya hidup di Bali. Yang pertama adalah sampah. Sampah ini sebetulnya adalah masalah semua orang di semua wilayah, di semua kota. Mau saya di rumah saya, di Malang, dimanapun, di Jakarta, apa segala macam, sampah itu pasti jadi problem lah. Termasuk juga di Bali. Problemnya adalah gimana ya ngobrolnya, awareness orang-orang itu emang kadang-kadang masih sangat kurang. Sampah itu jadi problem yang apa sih namanya, yang menghantui semua tempat. Saya ngomongin sampah non organik ya, kayak plastik, sedotan, dan segala macam. Sedotan sih kayaknya sudah mulai kurang, dan ini bagusnya di Bali tuh kantong plastik udah nggak boleh. Jadi kalau misalkan teman-teman ke Indomaret, ke Alfamart, atau ke mart-mart yang lainnya, ke minimarket yang lainnya, kalian harus udah siap bawa tote bag sendiri, which is amazing karena pencemaran menggunakan plastik itu berkurang dengan sangat luar biasa. It's a credit to the government, to the governor especially. Tapi ya gitu, kadang-kadang dan saya sebagai pendatang bicara kepada kalian yang pendatang juga ya teman-teman, please, we are in someone else's home. Tolong, yang namanya popok bayi, yang namanya koran ya masih debatable sih, yang namanya sisa plastik, kalian beli boba, apapun segala macam, please tolong jangan dibuang sembarangan. Bungkus Starbucks apapun itu, please tolong jangan dibuang sembarangan, because it doesn't look good, man. Kita perantau, terutama yang perantau ya. Kalau misalkan orang situ sendiri, I'm not gonna judge. I'm not gonna judge. Okay, I'm gonna stop you there. Intinya adalah, terutama karena kita perantauan gitu. Apa nih? Okay. Karena kita perantauan ya, hargailah yang punya rumah, jangan buang sampah sembarangan, karena doesn't look good. Gak cuma di Bali, tapi di banyak tempat yang lainnya. Hal yang kedua yang saya kurang suka dari Bali adalah panas. Panas, gerah sekali Bali tuh, ya Allah. Yang nggak gimana ya, Bali kan banyak pantai, lebih banyak dataran rendah. Kalau itu saya emang nggak bisa diubah sih, tinggal kita ngakalinnya seperti apa. Mau kalian tempat tinggalnya dikasih kipas angin, sering-sering mandi segala macem. Bali adalah tempat kesekian kedua kayaknya buat saya yang
berhasil bikin saya mandi lebih dari 2 kali dalam sehari karena gerah, gerah. Panas nomor 1 Surabaya. Tapi untungnya panasnya itu panas-panas menyenangkan gitu loh, panas-panas yang bukan panas yang menyakiti. Panas menyakiti, what the hell is that? Panas ya udah terik matahari aja gitu, bikin keringetan segala macam, bikin sering mandi. Well, gerah sih, cuman it's a fun heat gitu. Yang ketiga, yang saya kurang suka dari Pulau Bali adalah ekspatnya. Saya agak susah ngomongnya karena saya punya banyak teman ekspatriat, tapi nggak sedikit dari teman-teman saya yang bukan teman, bule-bule yang sorry to say agak kurang menaati peraturan, terutama peraturan lalu lintas nih ya. Jadi gini, no offense ya, sekali lagi no offense, I love Bali once again. Tapi buat teman-teman yang pindah ke sana, misalkan pindah ke Bali atau mungkin stay di Bali, sudah merupakan orang yang stay di Bali, please keep in your mind bahwa tidak semua bule itu keren, oke? Tidak semua bule itu keren. Ya, yang lokal ya adalah yang dablek, masalah apa sih namanya? Masalah mengenakan masker misalkan, mengenakan helm misalkan. Karena saya berurusan dengan banyak sekali ekspat, jadi saya fokuskan di situ. Mereka harus diakui cukup nakal dan it makes me really pissed. Oke, jadi teman-teman yang berencana untuk ke sana prepare for that, karena banyak sekali bule yang nggak mau pakai helm misalkan, bule yang nggak mau pakai masker misalkan. Apalagi kebut-kebutan di jalan, man, that is something that happen in Bali. Kemudian apalagi yang saya kurang suka, poin keempat yang saya kurang suka dari Pulau Bali adalah transportasi umumnya. Transportasi umum di Bali, mohon maaf, harus saya akui, gimana ya? Karena nggak tahu kebiasaan orang di Bali yang sudah lebih nyaman menggunakan kendaraan sendiri atau gimana, I have no idea. Tapi setidaknya dalam 2 tahun ini saya tidak terlalu banyak menjumpai angkutan umum, sehingga cukup sering waktu motor saya tuh masuk bengkel, sempat motor saya masuk bengkel itu saya mau ke bandara. Waktu itu sih, kalau nggak salah sekarang sudah ada sih. Waktu itu ada namanya bis Sarbagita itu kayak beberapa jam sekali gitu, which is I need to wait for a very long time untuk ke bandara. Yang mana pada akhirnya kalau misalkan terpaksa untuk ke tempat-tempat tertentu, ya like it or not, orang-orang akan mengandalkan ojek online. Orang-orang akan mengandalkan transportasi sedemikian. Padahal kalau dipikir-pikir, banyaknya wisatawan domestik itu mancanegara juga ya, itu bisa loh memancing kebutuhan transportasi umum. Belakangan November 2020 awal itu gubernur udah melakukan tindakan yang luar biasa brilian. Ada bis umum dari bandara ke beberapa tempat. Yang saya tahu sih bandara ke Mengwi itu ada bus gitu. Nggak tahu bus apa namanya, saya Bali Transport atau apa, mohon maaf saya nggak lupa. Tapi angkot itu agak susah, terutama kalau misalkan di pusat Bali kayak di pasar itu, saya agak susah untuk nemuinnya. Nggak tahu di daerah-daerah kayak Kelungkung itu kalau nggak salah masih ada sih Gianyar, kalau nggak salah masih ada. Terus di Singaraja saya nggak tahu di daerah-daerah Surabaya lagi, Bali Barat itu seingat saya juga masih ada. Tapi ya gitu, kalau misalkan kalian berencana untuk bekerja berkarir di Bali pusat, prepare yourself karena tidak terlalu banyak, bahkan kayaknya nggak ada angkutan umum. Ada tapi sangat minim sekali, luar biasa minim angkutan umum, sehingga ya ojek online akan sangat jadi andalan. Yang terakhir, at last but not least, kenapa saya ada poin yang saya tidak suka dari Bali adalah Bali itu selalu bisa bikin saya kangen, teman-teman.
Pernah nggak sih kalian punya love hate relationship sama seseorang gitu yang orang ini nyebelin tapi ngangeninnya luar biasa? That's Bali, man. That's Bali for me. Setiap kali saya pulang dari Bali ke Malang, itu saya pengen, man, I miss Bali so much. I miss that place. I miss the people. I miss I miss everything. Sehingga Bali itu punya daya tarik sendiri untuk bikin kangen. Sehingga nggak tahu ya, saya merasa akan cukup lama stay di Bali. Ya itulah, saya nggak punya alasan lagi. Alasan kelima, poin kelima yang saya tidak suka dari Bali adalah Bali selalu bisa bikin saya kangen. So that's the thing. Ya, saya resume, saya coba simpulkan sedikit 5 hal yang kurang menyenangkan dari Bali. Yang pertama adalah sampah, masalah sampah, awareness-nya orang-orang masih sangat kurang sekali. Yang kedua adalah Bali itu panas, oke? Bali itu panas sehingga kalian jangan ngeluh kalau misalkan berencana pindah ke Bali. Yang ketiga adalah ekspatriatnya kadang-kadang rada dablek. Ekspatriatnya itu ada beberapa, banyak yang patuh aturan, banyak yang mau untuk dikasih tahu, tapi banyak juga yang nggak mau pakai helm, nggak mau pakai masker, motoran telanjang dada dan segala macam, mabok dan segala macam. Yang keempat adalah transportasi umum yang luar biasa terbatas di Bali, sangat terbatas, sehingga akan sangat direkomendasikan untuk pakai kendaraan pribadi atau pakai ojek online. Dan yang terakhir, hal kelima yang kurang menyenangkan dari adalah Bali selalu bisa bikin saya kangen. Anyway, that's thing. I'll see you on another content. Bye.